Halo, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aisyah Ningrum, Dewi Mutia Arisanti, Frisilia Tika, dan Viola Ignes Zaneta. Kami akan membahas beberapa kasus-kasus yang sering kita temukan dalam pembelajaran. Marilah kita bahas kasus yang pertama. Sekarang kita coba menyimak tentang kasus yang pertama. Nah, di sini kita diminta untuk membayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika soal, yakni mencari nilai rata-rata atau disebut MEAN. Nah, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat memahami nilai rata-rata pada soal tersebut. Lalu setelah itu Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Dan ternyata hasilnya adalah peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Dari kasus pertama tadi terdapat 2 pertanyaan yang sudah kelompok kami diskusikan bersama. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua yaitu karena guru menerapkan langkah-langkah yang sudah jelas sehingga mereka dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham tentang pengerjaan soal yang diberikan. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena siswa atau peserta didik sudah terbiasa berlatih seperti itu bersama gurunya dan sudah memiliki gambaran tentang langkah-langkah pengerjaan soal tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode tersebut dapat diterapkan? Nah, menurut kelompok kami sebagai seorang calon guru, metode yang diterapkan adalah metode pembelajaran step by step learning, yang mana metode tersebut diimplementasikan dengan 4 langkah. Yang pertama, pemberian soal awal dengan memberikan cara pengerjaan. Langkah yang kedua, pengumpulan pekerjaan awal. Langkah yang ketiga, pemberian soal serupa tanpa melihat cara pengerjaan. Dan langkah yang keempat adalah penilaian dan umpan balik. Metode step by step learning merupakan metode yang sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, yang mana teori tersebut menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri. Nah, di sini kami sudah memaparkan 2 kelebihan dari teori tersebut. Yang pertama, peserta didik secara aktif memproses informasi melalui langkah-langkah yang terstruktur. Dengan bantuan panduan guru, metode tersebut dapat diintegrasikan dalam konteks interaksi antar guru peserta didik, yang mana belajar melalui panduan dan kemudian mencoba menerapkan pemahaman sendiri. Dan yang kedua, terjadi interaksi dengan informasi baru, kemudian mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada dan membangun pemahaman baru. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pengalaman aktif sehingga pengetahuan yang diperoleh cenderung lebih tahan lama. Selanjutnya, kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Sedangkan Rina memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Apa yang harus dilakukannya untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Di sini Rina sebagai guru kelas 1 SD pertama-tama harus memahami peserta didik. Yang mana dapat dilakukan Rina adalah membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda-tanda simbol dan benda sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik sebagai siswa, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Adapun konsep-konsep matematika dasar itu bisa dengan menghafal angka, baik itu tanggal, nomor telepon, atau nomor rumah.
Menghitung di sini dikelompokkan serta memahami sistem dapat dilakukan oleh Rina adalah membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda-tanda simbol dan benda sebagai alat praktik atau media terhitung yang menarik bagi siswa, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep terhitung. Jadi konsep-konsep matematika dasar, baik itu menghafal angka, tanggal, atau nomor telepon, itu mengelompokkan dan memahami sistem penomoran. Jadi istilah ini disebut sebagai diskulia, yang mana ketidakmampuan belajar, kekacauan dalam berhitung. Kenapa menyarankan hal tersebut? Jadi teori yang cocok dengan kasus ini menurut Piaget tahun 1994 mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Berdasar teori yang berkaitan dengan kasus di atas, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap praoperasional. Jadi pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Jadi cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Langkah yang diambil oleh Made telah sesuai, dikarenakan Made memahami latar belakang peserta didik secara keseluruhan, yaitu etnis Bali yang berbeda dengan etnis ibu kota yang didasari dengan teori. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk mengenal dan memahami peserta didik karena terdapat keberagaman latar belakang seperti etnik, sosial, dan budaya. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang Made gunakan dalam penanganan kasus di atas menggunakan prinsip pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik lingkungan dan budaya peserta didik, dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Sehingga dengan adanya penerapan prinsip pembelajaran tersebut menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta pembelajaran tersampaikan dengan baik. Baiklah teman-teman, sekian video presentasi dari kami. Semoga video singkat ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman, terutama dalam menangani kasus-kasus yang biasa kita temui dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.